Oke, selamat pagi teman-teman. Jumpa lagi dengan saya, Robi, di channel Chickenology TV. Nah, kali ini kita akan bicara tentang eh, kandang ayam pulet, ya. Kemarin kan kita lihat ayam itu kemarin di sini isinya semua sudah ada ayam grower. Nah, sekarang ayamnya sudah pindah transfer dan ini kondisinya sekarang sesudah transfer. Ya, kalau kita lihat ayam sudah transfer itu pindah, itu kita kotorannya kita bersihin, kotoran pupuknya itu kita angkat semua, sudah diangkat langsung karungin bersihkan. Nah, kondisinya sudah dibersihkan, kita cuci sampai bersih, ya. Kalau kita lihat kan ini teman-teman semua ini sudah disemprot, bukan cuma bawahnya saja, ini kita keduk dibersihkan, ini juga di atas bersihin. Malah kita bersihin sampai atas, sampai langit-langit kandang. Kalau dilihat, oh, itu kan sampai bersih tuh atasnya mengkilap-mengkilap, ya. Karena kita cuci itu begitu. Biasanya proses pencucian kandang itu pertama kotoran kandang ayam ini, kotoran ayamnya, pupuk ini kita keduk dulu, karungin, keluar. Sudah itu pakan, sisa-sisa pakan yang ada di tong-tong sini kita bersihkan, keluarin, kirim ke kandang transfernya. Nah, lalu mulai dari situ kita mulai bersihin tempat airnya. Kontainer-kontainer tuh mulai dibersihin, keluarin airnya. Baru mulai proses pembersihan. Pertama sebelum dibersihkan itu, satu, seperti ini kan kalau kita lihat kan rangka-rangka begini. Nah, ini kan biasanya dulu ada kotoran-kotoran ayamnya nih, di sini nih, di sini nih. Nah, ini kita bersihin. Kita bersihin. Jadi pas sudah ayam pindah, kita bersihin semua. Caranya gimana? Ya pakai PKP atau pakai pakai sapu, itu kita bersihin biar kotorannya turun dulu semua. Baru kita semprot. Pertama kita semprot itu pakai air biasa. Tentu bukan pakai ember ya, nggak bakal nyampe, waktunya lama. Ya. Jadi kita pakai sancin, pompa sprayer. Itu kita semprot dengan tekanan tinggi. Satu kandang untuk seperti ini biasanya kita menjalankan dua pompa sprayer dengan 2 orang. Kenapa perlu 2 orang? Supaya cepat, dan air pun harus cukup ya. Suplainya untuk bersihin ini semprot ini airnya mesti cukup di kandang. Kalau cukup jadi bersih. Jadi kita semprot dulu pakai air semua dengan sprayer, udah semprot semua beres. Kita antepin 1 hari, karena kayak kotoran di bawah ini kan biasanya suka ada noda-noda kotorannya. Jadi kita biarkan 1 malam dulu supaya si kotoran ini, kalau kata bahasa Sundanya, bekah mengembang, ya. Nah, baru besoknya kita semprot lagi pakai air biasa, ya. Sudah 2 kali kita bersihkan dengan air biasa, baru tahap ketiganya kita kasih apa yang kita sebut desinfektan. Teman-teman bisa pilih, kalau di peternakan itu banyak desinfektan yang beredar, zat aktifnya banyak. Tapi kalau kita di sini biasa pakai zat aktifnya itu sabun, yang bahan dasar sabun. Kenapa pilih sabun? Karena satu, relatively lebih murah. Dua, ya itu kan berbuih ya. Jadi kalau kita semprot itu kelihatan, oh ini spot-spot yang belum kena itu kelihatan tuh. Oh ini nih belum, masih nggak ada buihnya. Oh berarti itu belum disemprot. Jadi disemprot supaya kita tuh itu juga dicek apakah semua itu sudah kena air sabun belum, sudah didesinfeksi belum, ya. Nah sesudah dibersihkan dengan udah dicuci dengan air sabun tuh, kita tunda lagi semalam biar si bakteri dan bakterinya tuh mati. Besoknya baru kita semprot lagi dengan power sprayer. 2 power sprayer 2 orang, dia selesai. Biasanya sehari dapat berapa banyak? Biasanya dengan 2 power sprayer dengan 2 karyawan itu biasanya kita satu kandang ini bisa habis 1 hari, ya. Jadi kalau kayak tadi kan saya bilang ya, jadi berapa lama Pak untuk satu kandang ini kita bersihin waktunya, ini udah bersihin sampai begini bersih total, itu kurang lebih kita perlu waktu 4 sampai 5 hari.
kalau udah beres kandang ini, kita biasa kita manajer maupun kita owner tuh kita inspek ulang, kita cek ulang. Jadi satu kebersihannya apakah sudah cukup bersih, tiang-tiang bersih dari kotoran enggak, lantai sudah bersih enggak, besi-besinya semua udah bersih enggak. Terus juga setiap saat waktu setelah ayam keluar, ini kita selalu leveling. Kandang ini kita level lagi. Supaya maksudnya apa di level, supaya rata sangkarnya tuh semua harus rata ketinggiannya, karena kita di sini kan di tempat kita kan menggunakan tempat pemberian pakannya otomatis, jadi itu perlu sekali untuk leveling. Kalau kan tanahnya agak turun, konturnya mulai turun, kita mesti ditinggiin. Kalau dia goyang agak tinggi, kita mesti atur ulang, karena kalau terlalu tinggi itu bisa kena dari tempat makannya itu sama mesin pakannya, itu bisa gesek, akhirnya rusak, mesinnya rusak, kita mesti kerja. Kalau tempat pakan dengan talang pakannya ini juga terlalu jauh, akhirnya makannya kemana-mana, jadi pemberian pakannya nggak rata. Nanti masalahnya juga dengan pengaruhnya sama apa, sama kualitas ayam remaja kita, kasarnya kurang rata lah. Ada ayam yang makannya kurang, ada yang makannya berlebih, ada pakan sisa di sana, di sebelah sini butuh. Akhirnya kan keseragamannya bermasalah. Begitu keseragaman bermasalah, paling ekstrimnya itu ayam bisa sakit. Ini ada tools kita buat leveling. Jadi kalau di level ini kurang naik, ya pakai kayu kita naikin. Oh ini kurang rata, ini kita turunin. Ininya kayunya kita rubah. Di samping itu juga memang kalau kita lihat di sini setiap sangkar kita tuh, ini lihat ada baut ya. Di sini ada bautnya nih. Ya, ini kita bisa setel. Jadi kakinya bisa naik. Bisa naik semili, 2 mili. Nah, itu cara kita leveling. Di kandang lain mungkin nggak begini. Mungkin ya, saya bilang. Tapi di kita, this is how we do it. Gini kita cara pekerjaan kita. Terus kalau kita lihat juga di sini kan kita pakai ini nih, selang-selang kita ganti nih. Ini bisa kan kita ganti nih 2 sampai 3 tahun. Karena setiap hari, setiap itu kita bersihin, kita masukin, dirojokin satu-satu tuh biar bersih. Nah kalau udah kayak gini udah waktunya nih kita pindah, pasti ganti. Kalau kita lihat ini kandang kan udah mau 5 tahun ya. Kondisinya semua masih bagus. Ya, memang udah ada karat sedikit-sedikit, tapi kalau menurut saya ini udah standar banget ya. Cukup terawat. Kebayangkan kalau jorok ini udah mesti ganti bro, ini berapa nih, mahal ini. Itu Jadi stainless steel kan? Hah? Stainless steel kan? Oh enggak, ini besi. Besi Stainless, biasa? ya besi, terus kita coating sama cat anti karat. Nah ini cat anti karat yang dari 5 tahun lalu nih. Ya, ini 5 tahun lalu nih kondisi begini. Ya. Ya berarti emang 5 tahun baru begini ya. Iya, Terawat. iya. Yang penting sebenarnya bagaimana kita sebagai si empunya dan karyawan ini dan manajer ini semua satu tim benar-benar bagaimana kita menjaga kandang kita. Kalau kan jaga kita benar, bersih, rapi ya begini jadinya. Kandang awet, kandangnya lebih awet, ayamnya bagus. Ya. Ya sebaliknya ya begitu. Kalau orangnya jorok, bahasa Sunda nama jalabrah gitunya. Nah, enggeus. Kandang nakaratan, rusak, lagi ada ayam bisa sangkar bisa jatuh, kayu bisa rusak, ya udah everything could happen gitu loh ya. Jadi kalau terawat biarpun mungkin operational cost-nya kayaknya tinggi, tapi penyusutannya pun lama ya. Betul, dan ya gue bilang ya sebenarnya ya itu kan memang semua juga barang kan mesti dirawat kan ya enggak. Tapi kalau kita rawat dengan telaten kan mereka umurnya lebih panjang, kita juga lebih nyaman, anak-anak yang kerja pun jadi lebih safety-nya lebih terjaga, betul nggak? Dan hewan-hewannya juga safe. Awalnya juga safe. Selama masa pemeliharaan minim masalah. Kan yang cari itu bukan? Kita kerja mau nyaman, ya, mau selamat, ya semua harus dimulai dari apa? Diri kita, dan semua harus kita perhatikan dari hal-hal kecil. Seperti bagaimana cuci kandang yang benar, yang proper, bagaimana mengecek supaya everything runs perfect. Ya. Oke teman-teman, berikut tadi adalah ulasan singkat saya mengenai kandang ayam grower, pembersihan ayam grower, dan bagaimana tips-tips kita untuk memastikan bahwa kandang ini semua bersih.
dan bisa di-maintain sehingga awet sampai ke depannya. Ya. Klik like, kasih komen, dan subscribe Cikonologi TV, dan kita bisa berikan pada kalian informasi-informasi lebih banyak lagi. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Bye-bye.